Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Kelanjutan ayat niki. Minggu lalu kita masih bahas sampai ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum ang tarithun nisaa karha. Itu minggu lalu. Hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dengan cara paksa. Ini pun dijelasno, niki ayat niki terkait dengan kebiasaan jahiliyah dulu, bahwa orang itu mati, ya, bojone sing mati niku menjadi waris, ya, diwariskan kepada ahli warisnya si mayit, sehingga istrinya itu yang paling berhak bukan keluarga istri, tetapi justru keluarga suaminya. Itu kebiasaan jahiliyah. Ini kan wonten.
Akhbarani atau anna ahli jahiliyah kanu idza halakar rajulu wa tarqa imra'atahu habasaha ahlahu ala sabiyyi yakunu fihi fanazala la yahilluni. Ayat 19 dari Atok telah menceritakan padaku atau sesungguhnya orang-orang jahiliyah dulu jika mati seorang laki-laki meninggalkan istrinya, maka istrinya tadi ditahan di dalam keluarga suami untuk merawat bayinya. Ini dalam riwayat yang lain, untuk merawat bayi. Bayi siapa? Bukan bayinya sendiri, yakni bayi dari keluarga itu. Ini kebiasaannya wong Arab sampai saat ini ngoten. Jadi wong mriko niku omahe niku sak keluarga, satu rumpun. Jadi satu flat kaya apartemen ngono ya mualik mbok lik Pak D mbok D ngoten niku nglumpuk dadi siji. Ndahne ruwete nggih. Makanya nyun sewu Pak, hati-hati nak awake dhewe aja sampe ana keluargane dadi niku napa pembantu rumah tangga di Saudi, kecuali nak terpaksa. Nah iso aja, soalnya niku mungkin saling tukar menukar. Bar teng mriki mari ngono dipek anu adike butuh digawarana, mbok butuh gawarana. Wong pindah kamar ngoten mawon Pak. Lah nek sedina Pak gak leren ya. Nyenyek iku. Makane mriku ngoten. Mane nek saged mboten. Pun niku mbok rasah diceritani, soalnya niku kebiasaan jahiliyah. Pun wingi pun dijelasne melih cerita-cerita yang dahulu zaman jahiliyah terkait dengan apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka macam-macam nggih. Jadi bahkan sampai diwaris. Anaknya boleh nikahi ibunya dan lain sebagainya. Itu kebiasaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Lah ngono saiki ning gone media viral ning Amerika jarine ibuke dicerai, bapake nyerai ibuke, akhirnya ganti ngerabi anaknya. Ini pun dijelasi haram seperti itu zina, tidak boleh. Kecuali wingi nek kecuali nak rabi bapak nopo rabi karo rondone duwe. Nah, wingi kan wonten. Mungkin dijelaskan di belakang di ayat berikutnya. Rabi ibuke rondo duwe anak. Begitu ngerabi ibuke kok pengen anake. Lah niki saoleh tapi syaratnya urung turu bareng. Belum kumpul suami istri si ibu tadi, walaupun sudah akad boleh seperti itu. Tetapi kalau sudah kumpul berhubungan suami istri, statusnya jadi ibu, haram. Ya, seperti itu haram. Walaupun si perempuan tadi bukan dari garis keturunan, karena itu memang anak ya cerai ora oleh. Sing penting urung di otek-otek niku ibu. Ya di otek-otek mboten oleh niku. Demikian juga sebaliknya, rabi anake kok pengen ibuke padha. Jadi
Jadi selama urung diothek-othek oleh. Tapi nek wis diothek-othek gak oleh. Zina niku nggih. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian berikutnya wala ta'duluhunna bukan apa? Nggih. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kelanjutannya ini. Janganlah kalian menyusahkan. Niki Bapak Ibu tolong nggih, ayat ini terkait dengan hubungan rumah tangga. Niki diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan nanti kita bisa ya di dalam rumah tangga kita nggak paham yang harusnya seperti apa itu. Inilah seharusnya nanti di dalam rumah tangga. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan janganlah engkau menyusahkan istri-istri kalian untuk menghilangkan bi ba'di ma sebagian dari apa ataitumuhunna yang telah kamu berikan kepadanya supaya hilang dan kembali kepada kamu. Niki Pak. Ailatu darruhunna fil usrati. Niki. Litatraka laka ma asdaqtaha au ya'duhu au haqqan min huquqiha 'alaika. Nggih, wingi nggih sekedhik mun disinggung. Janganlah kamu meminta balik mahar yang sudah diberikan kepada istri kamu, atau ya, kamu menyusahkan istri dengan tendensi supaya istri itu mengembalikan mahar atau apa saja yang sudah diberikan oleh suami kepada istri. Niku Pak. Tetapi ada kalimat di belakangnya Pak. Di belakangnya illa kecuali kalau istri tadi ayati Nabi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri itu berbuat serong yang terbukti serongnya. Mubayyinah itu serong dan terbukti serongnya. Nak duwe bojo kok bojone niku serong, maka itu boleh Pak suami meminta balik maharnya kemudian dicerai, itu boleh. Niki hati-hati ngeten iki. Makanya wong lanang niku Pak nyun sewu, wong lanang niku kalau nggak ada rasa cemburu sama istrinya, niki haram mencium bau surga. Niki jenenge ad-dayyus, dayus, wong lanang dayus. Mulane wong lanang niku kudu tanggung jawab karo wong wedok. Wong wedok juga harus menjaga dirinya. Wingi pun dijelasno, asline dosane wong zina apa meneh nek wis duwe bojo itu lebih berat dosanya daripada membunuh orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati nggih, dijogo aja sampai zaman saiki naudzubillah Pak. Pun niki terkait ayat ini qala Ali bin Abi Thalib Ali bin Abbas fi qoulihi la ta'dulun yaqulu la taqrahuhunna litadhabu bi ba'di yakni ar-rajul taqulu lahu imratan huwa karihun li suhbatiha wa laha alaihi mahrun fayaduruha litaftadi. Ya niki Pak. Niki menurut Ibnu Abbas ayat ini terkait dengan yakni wala ta'duluhunna, janganlah kamu menyakiti istri-istri kalian supaya kamu mendapatkan kembali apa yang telah kamu berikan kepada istri kalian yakni berupa mahar. Lah niki Pak,
Niki dulu kalau tidak ada tadi karena ada yang selingkuh, istrinya selingkuh, bukan karena itu, kok kamu meminta maharnya balik? Ya. Caranya apa? Dengan melakukan intimidasi. Jadi bojone ya KDRT niki haram Pak hukumnya. Sampean molo bojo sampean, wong lanang wong lanang, sampean sampai molo bojo sampean, bojone di jotosi, bojone ya kadang nggak dijotosi tapi lambene Pak, wong lanang nyeneni bentino, gak terima. Padahal tendensi ini apa? Supaya kadang-kadang dia nggak mau nyerah supaya istrinya gugat cerai. Dan istrinya gugat cerai, mahari dibayar. Boleh itu Pak, karena begitu di dalam syarat itu namanya khulu Pak, nanti di belakang. Ini termasuk ayat ini menjelaskan tentang khulu. Khulu itu wanita kalau menggugat cerai itu harus memberikan sesuatu kepada suami. Kalau yang gugat dari pihak istri, namanya iwak. Ini hukum pernikahan, gitu. Jadi wanita boleh gugat cerai, nak suamine niku kasar, ora ada belas kasihan sama istri, melakukan KDRT terhadap istri, maka boleh istri itu minta cerai kepada suami dengan catatan, yaitu tadi khulu, dengan membayar iwat dalam jumlah tertentu yang disepakati. Nah niku Pak. Nah, kalau suami itu dengan sengaja Pak, padahal istrinya itu jane yo apik, kok melakukan KDRT dengan tendensi supaya dia itu mencerai, wis nyerah oleh kompensasi kan dia. Kalau dia melakukan hal yang semacam ini, dosa besar. Suami dosa Pak. Dan nikilah haram, wala ta'duluhunna litadhabu, menyakiti istri mureh supaya istri ini gugat cerai, itu suami kena dosa. Ini hati-hati nggih Pak. Jadi wong lanang jak niki qala nazat hatainil ayatani ihdahuma fil amril jahiliyati wal ukhra fi amril islam. Niki Pak, nak menurut Ibnu Salmani, Ibnu Salmani, Ibni Salmani berkata, diturunkan dua ayat ini. Ayat yang pertama itu terkait kebiasaan jahiliyah. Ayat yang kedua ini terkait peringatan kepada umat Islam pasca hukum tentang pernikahan ditetapkan oleh Allah. Ada sebagian orang-orang dahulu, orang-orang Madinah melakukan perilaku ini. Jadi kalau yang di depan kebiasaan jahiliyah, yang ayat berikutnya ini adalah bukan kebiasaan ya, tapi orang-orang tertentu di zaman Nabi ada yang menyakiti istrinya gara-gara supaya istrinya menuntut cerai.
maka itu tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang diturunkan pada terkait dengan kebiasaan jahiliyah, la yahilul lakum an tarisun nisaa karha. Kemudian ayat yang berikutnya ini terkait keadaan sebagian orang-orang Madinah pasca Islam, yakni wala taqduluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa bifahishatin mubayyinah. Nah ini kalimat Pak, illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau istrinya nyoto serong. Nyoto serong. Nah nyoto serong Pak, suami dicerai saja istrinya. Itu kalau serong. Nyun sewu Pak, Masya Allah. Zaman saat ini kadang-kadang harap mencerai itu loh Pak, sakno anake. Kalimat niki Pak, ini ujian betul Pak, ujian betul. Nak wong wedok serong Pak, jelas nyoto. Apa meneh kok sampai terbukti nyun sewu hamil, padahal dia suaminya dinas di luar, kan gak mungkin toh. Sampai nyoto ngoten, dicerai mawon. Lho Pak duwe anak, gak apa-apa, anake openono, wong lanang iku dadi sing satriya ngono. Aja wong lanang melempek koyo tempe. Bojo gak genah gua wani, tapi aja sembrono nggih. Nak zina. Dolek maneh. Dosa Pak, itu tadi loh, suaminya saja Pak gak ono rasa cemburu saja haram mencium bau surga. Lha apa meneh naruh bojo sing wedok zina Pak. Anake piye? Openono dhewe. Soalnya pernah Pak enten sing mara teng kula, gimana Ustaz saya ini, istri saya begini begitu. Saya itu masih ngeman anakku, pun tak cerai Pak, anakku sing ngopeni sapa? Sampeyan niku lanang tempe. Lanang si satriya kon. Cerai, anakmu openono, aja mbok wehno bojomu. Diopeni wong ahli zina, naudzubillahi min dzalik, dadi apa anakmu? Iki nyun sewu nggih. Kalau terpaksa ngamuk kali wong iki. Ning kene malah ngamuke tak gorene, padahal wis suwi kejadiane malah eling aku. Ya Allah, mulane niki hati-hati. Masya Allah. Makanya tadi wala taqduluhunna tadi menyakiti istri, kalau istri itu berbuat zina ya wis. Kalau belum berbuat zina, maaf Pak, kita tidak boleh juga Pak nuduh istri berbuat zina, tidak boleh. Kalau tidak terbukti. Bukti ini nopo, nak hamil nih, wow bukti nyoto. Yang kedua, kalau di dalam Quran kita melihat sendiri Pak, masih sak kamar wong loro karo wong liya, nak raruh adegane Pak, itu kita tidak boleh menuduh istri berbuat zina. Hati-hati niki. Cuma niku wau nak sampeyan kok renek rasa cemburu bojo sampeyan ngamar karo wong liya, haram sampeyan mlebu surga, mambu surgae ora oleh. Makanya hati-hati niki. Lah nak ngoten niku posisinya seperti itu, bifahisah, berbuat fahisyah. Bojone ngamar karo wong liya utawa mbuh digonceng wong liya ngalor ngidul. Nak gojek piye Pak? Gojek nggih pun. Mergo arep lunga nggih. Akhire niki jelas nggih, berbuat ngoten tapi belum terbukti berbuat ngoten niku.
maka ini boleh jenengan menyakiti istri, boleh. Maaf, menyakiti dalam rangka mendidik. Seneni Pak, menyakiti seneni. Wong lanang niku kuduane nyeneni bojo, nak bojo niku terindikasi berbuat serong. Aja wong lanang mau meneng. Ya apik meneng tapi enek nggone. Nah bojo ra genah ya aja dinengno. Ngoten Pak. Masyaallah. Boleh Pak ini tadi menyakiti istri kalau istri berbuat serong untuk memberikan pelajaran. Tapi ini opsi Pak nggih. Ayat ini panjang sampai di belakang. Nanti ada opsi. Bisa disakiti seperti itu ben kapok. Nak perlu digepuk ya gak apa-apa, tapi gak boleh memukul wajah. Nggih. Gepuk gak apa-apa bojone, tapi gak boleh memukul wajah. Tapi hati-hati sampean ngene kena pasal. Lah ya apa undang-undang PPKS, undang-undang pecel aja ya. Lah nyon sewu lho nak ngamar iki lho, suka dawa suka iki gak oleh dituntut ya, Pak. Gak eruh niku undang-undang nopo kula kira pudeng kula. Pun gak usah bahas niku pun. Sing penting niku wau nggih. Boleh menyakiti kalau istri itu terindikasi berbuat seperti itu, tapi dengan ada rule of game, aturan main, yakni tidak boleh kalau mukul, nggak boleh memukul wajah, dimarahi boleh ya, kalau terindikasi illa an yatina bi fahishatim mubayyinah. Qala Ibnu Mas'ud ila akhirih niki. Wa Zaid bin Aslam wa Sa'id bin Abi Halal yakni bidzalika zina, yakni idza zanat falaka antas tarji'a minha as-sadaqul ladzi a'taitaha. Niki. Maka menurut Zaid bin Aslam, Sa'id bin Abi Halal, apabila istri berbuat zina, idza zanat falaka, maka wajib bagi kamu memulangkan istri kamu kepada kedua orang tuanya disertai dengan mahar yang sudah kamu berikan, ambil saja maharnya ya. Antas tajia minha as-sadaq alladzi a'taituha. Nak bojo terindikasi nyoto berbuat serong, maka kembalikan kepada orang tuanya maharnya, diminta balik, ceraikan dia. Mahar ente ya wis niki lho Pak, wani dadi wong lanang iki aja jadi budaknya cinta. Aku kadung jatuh cinta kok, bojoku arep njungkir walik gak apa-apa, aku cinta padamu sampai mati, oh dengkulmu. Lho niki lho Pak. Wa tadawar jaraha hatta tatrakahu laka wa takhola'aha kama qala ta'ala wa la yakhillu lakum an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Ini sama di dalam Al-Baqarah ayat 229. Tidak halal bagi kalian, artinya haram, antakhudhu mimma ataitumuhunna, mengambil apa yang telah kamu berikan kepada istri kamu, syai'an, sedikit pun,
gak boleh minta kembali apa yang sudah diberikan kepada istri oleh suami, haram hukumnya, termasuk mahar. Haram kalau kita meminta balik kalau bojone tidak berbuat serong. Nah bojone apik-apik sampean wis wae anu sampean jaluk meneh Pak, mboten oleh Pak, haram niku. Nggih. Dan nak utang bojone ya napa wae. Utang ya napa apa, tapi sahur nek nggih. Terus utang bojo Pak, sampean sahur. Masyaallah. Niki illa ayyakhafa, kecuali jika kalian berdua itu takut ala yuqima hududallah, untuk tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Ini juga kalau ayat Al-Baqarah 229 ini, kalau tadi yang di An-Nisa ini tadi hukumnya wajib suami itu menceraikan istri kalau istri berbuat zina, bahkan maharnya diminta balik. Itu terkait dengan kesalahan istri jika berbuat zina. Tetapi di dalam Al-Baqarah 229 ini lebih umum Pak. Ini ayat tentang khulu', wanita boleh menuntut gugat cerai suami. Wanita boleh menuntut gugat cerai kepada suami jika si istri tadi tidak bisa, merasa tidak bisa menegakkan hukum Allah. Kenapa kok nggak bisa menegakkan hukum? Istri itu kan harusnya melayani suami. Kok gak gelem melayani? Mergo gak cinta misalkan. Niku boleh sebetulnya, cuma hati-hati. Niku ya diancam. Wong wedok kok menuntut gugat cerai suaminya sama, tanpa ada alasan yang benar, maka sama, tidak mencium bau surga istrinya. Loh, kalau suami nggak menceraikan ya tetap nggak cerai Pak. Makanya jadi suami itu yang bijak. Jadi suami yang bijak. Nah istri ini wis gak gelem tenan, ya sudah dilepaskan saja. Dunia tidak selebar daun jati. Daun krokot. Dan itu makanya ini Masya Allah. Ini yang Al-Baqarah tadi Pak, tidak terkait dengan apa zina dan lain sebagainya, karena tidak cocok, tidak. Makanya dia pun akhirnya setengah hati ngeladeni suaminya. Kalau seperti itu masih bisa diopeni. Suami ini iso ngerogoh hati ini bojone, itu bagus. Tapi kalau sudah tidak bisa mendapatkan cintanya, ya wis, terpaksa seperti itulah. Seperti itu wanita mengajukan khulu', mengajukan gugat cerai dengan catatan nanti harus memberi iwat ya. Iwat itu terserah. Jadi boleh senilai mahar yang diberikan itu dikembalikan kepada suami atau nilai lain yang disepakati. Niku ngoten. Insyaallah itu di Al-Baqarah 229. Tetapi Pak niki ayat yang di depan-depan niki wau niki opsi nggih. Nanti opsi yang berikutnya ya ini Pak, yang ayat berikutnya apa itu? Waduh iku iso seri minggu ngarep mari ngono nggih. Niki ayat berikutnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kamu dengan baik,
dengan kasih sayang, dengan bijaksana, dengan lembar dodo. Ini wong lanang niku ngono nggih. Wong lanang niku kudu jembar dodone, duduk jembar kubure nggih. Jembar dodone niku wong lanang. Soale ning jaman di mawon jenenge tiyang setri nggih ngoten niku wingi pun dibahas nalikane bahas tentang hadis wanita dari tulang rusuk. Niku pun dijelasno makane dadi wong lanang niku kudu sing jembar dodone. Nah niki mengki ayat niki nang ngono terusane minggu ngarep meneh mawon saja wis jam 5:30. Niku ngoten. Cuma kula terusne sithik niku wau nggih. La yakhilul lakum antari sulisa karha wala ta'dulun tadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa dzalika anna rajul kana yurasu imra'atan fi qurbatihi ila akhirih fa ahkamallahu an dzalika. Ini sama jelas. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala memberi hukum ya kepada kebiasaan jahiliyah supaya dihilangkan, yakni mewarisi wanita dengan cara paksa. Artinya hukumnya Allah ditetapkan, yang berkuasa atau yang berhak mengatur wanita yang ditinggal mati suaminya adalah keluarga istrinya sendiri, bukan keluarga suami. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni anna ayyakuna as-sayquluhu kana fi amri jahiliyah walakin nahal muslimun an fi'lihi fil Islam. Ya, kebiasaan yang pertama tadi kebiasaan jahiliyah menguasai wanita ketika ditinggal suaminya, maka Allah telah melarang perbuatan itu di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah terkait peringatan bagi orang-orang muslim supaya tidak semena-mena terhadap istrinya. Boleh kita memberi pelajaran kepada istri kalau istri terindikasi berbuat serong semata-mata untuk memberi pelajaran kepadanya. Nggih, niku ngoten. Insyaallah nanti kelanjutannya insyaallah minggu depan lagi aja terkait dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini tolong Mbak niki ayat niki sharing nggih. Nanti ini satu ayat. Nanti poinnya itu ada di belakang, ayat paling belakang. Jadi ketika kita melihat istri kita enggak benar atau istri melihat suaminya enggak benar, ya ada gelagat-gelagat enggak benar, itu caranya itu nanti di ayat yang di belakang. Nyun sewu Pak, jadikanlah rumah kita itu adalah tempat seperti surga. Ojo digawe omahe dhewe kaya neraka. Neraka niku panas. Nggih. Buatlah suasana di rumah kita itu suasana yang menyenangkan, dingin. Seperti Nabi menyatakan, rumahku adalah surgaku. Nyun sewu, kadang-kadang Pak, nopo wong wedok itu kadang-kadang itu cari curhatan hati ke tempat lain. Ternyata wong lanang niku kadang-kadang niku ora gelem dicurhati bojone. Jenengan nak bojo sampean curhat Pak, jenengan tadai. Ojo ngono tok ae. Kadang-kadang bojone curhat dintai. Astagfirullah. Sampean rungokne nak perlu dengan ikut semangat ngono Pak ngrungokne niku. Nak ditadai ngoten niku marem. Nggih. Demikian juga ibu-ibu,
ganti. Nak wong lanang enten masalah nak curhat niku ya rungokno. Nggih. Iku wong lanang niku stres ning gone gawean iku mang diseneni bose, mulih aja mbok tambahi diseneni. Makane ning omah sumuk, ning omah panas, akhire lho gone curhat ning gone warung kopi. Lah kok karo sing dodol warung kopi ku, oh ngono Mas yo. Waduh, sane rek. Ya wis iki tak gekne kopi wis buyar. Buyar. Podo, niku loro-lorone Pak nggih, suami istri di rumah itu ketika istri curhat macam-macam jangan jadi pendengar yang setia. Nak perlu kalau dibejeti, dilus-lus ngoten lho. Ibu-ibu yang ngono ganti nggih nek suamine mulih. Saiki nggih ngoten niku, Pak. Masyaallah. Nak perlu digekne teh, gekne apa. Ayo ya nggih Pak, masyaallah. Ngoten nggih. Niku mengke ayate enten ayate niku, mengke lanjutane minggu depan insyaallah. Bon ngoten mawon nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.